Risk-based auditing, a contemporary audit methodology to achieve audit objective. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan atau audit berbasis risiko. Sebuah metode kontemporer atau masa kini dari pemeriksaan untuk mencapai tujuan audit. Ini dipersembahkan oleh Protalis ID Channel, sharing insight dan perspektif. Lihat sampai akhir, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Metodologi audit. Pada perkembangan awal, terdapat pendekatan audit tradisional, yaitu di bawah tahun 1890 dengan pendekatan balance sheet atau neraca. Jadi pada tahapan pemeriksaan audit secara tradisional, auditor fokus kepada neraca yang terdiri dari akun aset, hutang, dan modal. Nah, akun-akun tersebut diperiksa oleh auditor dengan interkoneksi kepada laporan laba rugi. Sehingga keseluruhan transaksi perusahaan diperiksa oleh auditor. Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 1960 terdapat pendekatan berdasarkan sistem. Pendekatan berdasarkan sistem ini melihat secara overall perusahaan sebagai satu sistem dengan komponen-komponennya. Misalnya perusahaan dengan komponen sales and marketing, production, accounting, finance, HR, engineering, general affair, dan sebagainya. Nah, di antara sub-subsistem tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, membentuk sebuah sistem sebagai satu kesatuan, yaitu perusahaan, di mana sistem tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dan manajemen untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, auditor fokus mengaudit subsistem tersebut, misalnya mengaudit sistem pembelian, sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, sistem penjualan, dan sebagainya. Nah, dua pendekatan audit tradisional tersebut telah lewat, berganti dengan risk-based audit approach, yaitu pemeriksaan berbasis risiko yang dimulai pada tahun 1972 sampai perkembangan terakhir pada tahun 2003. Pada tahun 1972 muncul yang dinamakan model Elliott and Rogers. Dan pada tahun yang sama muncul statistical audit risk approach. Jadi pendekatan audit risiko dengan menggunakan metode statistik. Lalu pada perkembangan tahun 1981 terdapat pendekatan audit dengan risiko bawaan. Pada tahun 1992 terdapat pendekatan audit risiko bisnis. Dan akhirnya pada tahun 2003
pendekatan audit berbasis risiko proses. Jadi pendekatan audit yang terakhir itu melihat pemeriksaan berdasarkan proses, di mana setiap proses tersebut terdapat risiko-risiko yang perlu diidentifikasi, dikelola, dan diminimalisir, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan ke depannya. Proses audit berbasis risiko, secara flow kita melihat terdapat annual audit plan, yaitu perencanaan audit tahunan yang disusun berdasarkan strategi audit, lalu mengidentifikasi risiko dan prosesnya. Nah, audit plan ini menjadi dasar bagi auditor untuk melakukan proses planning, yaitu di mana terdapat tujuan dari audit, scope atau ruang lingkup audit, tim-tim yang terbentuk dalam audit, budget audit tahunan, yaitu uang-uang yang dikeluarkan untuk auditor, misalnya berupa uang perjalanan dinas, lalu jam kerja bagi auditor, dan sebagainya. Nah, terdapat proses survei, yaitu melalui teknik flowchart, lalu menggunakan matrix risk dan control matrix, di mana teknik flowchart ini melihat proses satu aktivitas, misalnya proses pembelian, proses penjualan, proses penerimaan kas, proses pengeluaran kas, di mana di dalam proses tersebut dapat diidentifikasi risiko-risiko yang timbul dan juga pengendalian-pengendalian yang diimplementasikan. Dari sana disusunlah audit program, yaitu berupa prosedur dan teknik audit, perencanaan bagaimana memperoleh bukti-bukti pendukung, dan perencanaan bagaimana melakukan pengujian atas proses audit. Lalu dari audit program tersebut itu dilakukan eksekusi atau implementasi, dan pada akhirnya diterbitkan laporan audit dan action plan serta follow up, di mana mulai dari audit program, laporan audit, action plan, dan follow up itu terdapat supporting dokumen berupa working papers. Nah, perbedaan antara traditional audit process dengan risk-based audit process, yaitu mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan, kita bisa lihat alokasi waktunya. Untuk traditional audit, yaitu 10% waktunya didedikasikan untuk perencanaan. Demikian pula risk-based audit. Nah, tahap yang membedakan yaitu pada traditional audit dilakukan preliminary survey 15% dan fieldwork 60%. Jadi penekanannya itu yaitu pada fieldwork 60%. Sedangkan untuk risk-based audit, setelah proses perencanaan itu dilakukan dua evaluasi, yaitu evaluasi ketepatan atau akurasi dan evaluasi
keefektifan. Masing-masing evaluasi untuk ketepatan 45%, sedangkan evaluasi untuk keefektifan 35%. Pada tahap akhir, traditional audit, alokasi waktu untuk pelaporan itu sebesar 15%, sedangkan alokasi waktu risk-based audit hanya 10%. Berarti terjadi pergeseran, yaitu porsi pelaporan itu menjadi lebih singkat konsumsi waktunya, lebih difokuskan kepada evaluasi aktivitas atau kegiatan maupun risiko yang terjadi di dalam perusahaan, lalu diberikan rekomendasi untuk proses perbaikan. Nah, kita lihat kepada definisi yang diberikan oleh DIIA, Institute of Internal Auditor, yaitu mendefinisikan Risk-Based Internal Auditing atau RBIA itu sebagai sebuah metodologi yang menghubungkan pemeriksaan atau audit intern kepada framework manajemen risiko secara keseluruhan bagi organisasi. Artinya bahwa metode risk-based audit ini itu menghubungkan proses pemeriksaan intern di dalam organisasi untuk melakukan proses penilaian, pengidentifikasian, dan penanganan manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Nah, konsep RBIA ini memungkinkan auditor intern memberikan kepastian kepada jajaran direksi maupun jajaran komisaris bahwa proses manajemen risiko dikelola secara efektif dalam hubungannya dengan risiko-risiko yang timbul di dalam perusahaan. Jadi yang ditekankan di sini bahwa internal audit memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola secara efektif oleh jajaran direksi dan diawasi pula secara efektif oleh jajaran komisaris melalui internal audit. Kenapa perlu dikelola? Karena risiko itu akan menjadi berbahaya jika tidak dikontrol, jika tidak diidentifikasi dan dievaluasi, lalu dilakukan proses perbaikan. Nah, terdapat dilema bagi auditor dalam memberikan tingkat kepastian bahwa seluruh hal yang terkait dengan risiko yang mempengaruhi perusahaan secara signifikan itu sudah diidentifikasi dan dinilai dengan baik oleh auditor. Nah, di sini terdapat cost dan dilema. Cost-nya yaitu menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu apa? Contohnya manpower. Manpower itu terdiri atas auditor profesional yang siap diterjunkan untuk melakukan pengujian terhadap aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan, yaitu dengan mengidentifikasi risiko, menilai risiko, dan melakukan proses pengelolaan dan pengawasan terhadap risiko. Semakin banyak manpower auditor yang dikerahkan, tentunya biayanya semakin tinggi. Semakin dikit sumber daya atau manpower auditor yang digunakan, biaya semakin rendah, tetapi tingkat coverage-nya mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Jadi ini kembali kepada besar kecilnya organisasi,
kompleks atau tidaknya organisasi. Semakin besar dan semakin kompleks organisasi, maka memerlukan manpower auditor yang lebih banyak agar proses coverage audit menjadi lebih efektif, tidak molor, tidak tertunda, atau memerlukan waktu lebih banyak karena keterbatasan sumber daya auditor dalam melaksanakan proses audit. Lalu yang kedua, terkait dengan banyak atau tidaknya manpower auditor, tentunya terkait dengan biaya perjalanan dinas. Karena auditor bekerja pada perusahaan bisa dalam dua kategori. Pertama, dia bekerja di holding company atau group company, di mana tugasnya adalah masing-masing melakukan proses audit di perusahaan afiliasi atau anak-anak perusahaan dari grup tersebut. Nah, anak-anak perusahaan atau afiliasi dari grup tersebut itu tersebar di berbagai lokasi. Untuk mengunjunginya dari kantor pusat ke masing-masing lokasi anak perusahaan atau perusahaan afiliasi tersebut itu memerlukan biaya perjalanan dinas. Berupa apa? Misalnya hotel, uang saku, biaya makan, dan sebagainya. Nah, semakin banyak objek audit ya tadi, semakin banyak anak usaha atau perusahaan afiliasi tentu memerlukan sumber daya atau uang perjalanan dinas yang besar. Dan semakin banyak pula manpower planning yang tadi di-hire ya tadi untuk memenuhi coverage audit secara efektif. Tentunya itu juga terdiri dari komponen salary dari auditor itu sendiri. Itu merupakan dari sisi cost atau sumber daya. Sedangkan di sisi lain, yaitu auditor bertugas untuk memberikan value added terhadap manajemen. Berupa nilai tambah, misalnya risikonya dapat diminimalisir, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan atau efektivitas kegiatan operasional perusahaan dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam memberikan nilai tambah tersebut, maka auditor itu perlu melakukan proses pemeriksaan secara dalam dengan lebih signifikan. Artinya, kedalaman proses audit itu tentunya menimbulkan dilema bagi si auditor. Semakin dalam ia melakukan proses audit, semakin detail dia melakukan proses audit, maka auditor memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan, menganalisa bukti-bukti, dan akhirnya menyimpulkan bukti-bukti tersebut. Atau memerlukan auditor yang lebih banyak dengan tingkat keterbatasan waktu tertentu. Nah, ini tergantung kembali ya kepada penugasan. Sejauh mana penugasan diberikan kepada auditor untuk kedalaman signifikansi audit yang dilakukan. Lalu yang kedua, relevansi apa yang berkaitan dengan audit. Nah, relevansi itu sangat penting ya. Artinya hal-hal yang memang relevan bagi isu-isu yang ada di dalam perusahaan saat ini itu menjadi prioritas utama bagi audit, yaitu untuk menggali informasi, menganalisa informasi, menguji informasi, apakah informasi yang diuji tersebut atau aktivitas yang diuji tersebut itu memang benar-benar bebas dari risiko audit. Artinya memang kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan efisien dan efektif, tidak terdapat fraud, tidak terdapat improvement tambahan yang perlu dilakukan. Maka tingkat relevansi itu tentunya menimbulkan biaya. Artinya isu-isu yang semakin banyak
yang berkembang di dalam perusahaan saat ini, maka itu tentunya memerlukan respon auditor secara cepat. Semakin cepat respon auditor, maka semakin relevan isu-isu tersebut ditangani. Artinya kalau banyak isu, itu perlu adanya kecepatan auditor dan sumber daya yang dikerahkan untuk menguji, melakukan pengujian terhadap aktivitas, terhadap isu-isu yang berkembang. Lalu yang ketiga, coverage. Berapa banyak audit yang dilakukan? Tadi balik lagi ya. Ketika dia bekerja di holding company, ya, maka tentu dia akan ditugaskan berdasarkan segmen bisnis. Semakin luas wilayah atau semakin berkembang atau semakin besarnya perusahaan, maka tingkat coverage-nya tentunya makin lebar. Nah, ini memerlukan sumber daya auditor untuk menanganinya. Misalnya ada cabang dari Sabang sampai Merauke. Lalu perusahaan ini termasuk size-nya besar dengan kompleksitas transaksi juga tinggi. Nah, tentunya bagaimana auditor melakukan coverage audit. Mengapa coverage ini menjadi penting? Karena ketika organisasi yang besar tidak didukung oleh sumber daya yang cukup, maka coverage-nya akan rendah. Ketika coverage yang rendah, maka efektivitas dari auditor juga akan rendah. Karena auditor tentunya menjalankan teknik sampling. Nah, teknik sampling ini memerlukan tingkat coverage yang cukup untuk menunjukkan apakah proses audit yang dilakukan itu efektif atau tidak. Jadi, di antara cost dan benefit ini, auditor perlu mempertimbangkan dengan baik ya, keseimbangan antara penggunaan sumber daya dengan signifikansi kedalaman audit, relevansi audit, dan coverage audit. Tentunya dengan melakukan prioritas berbasis risiko. Ya. Dengan prioritas berbasis risiko, itu memungkinkan auditor untuk memprioritaskan kegiatan atau aktivitas atau transaksi dengan risiko yang tinggi terlebih dahulu dibandingkan risiko yang moderat atau risiko yang rendah. Keuntungan risk-based audit kita bisa identifikasi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas audit secara efisien. Kenapa kok melakukan aktivitas audit secara efisien? Karena mulai dari proses awal, proses perencanaan, pemeriksaan itu sudah dilakukan mapping. Mana risiko yang tinggi, mana risiko yang moderat, mana risiko yang rendah. Sehingga sasaran audit itu sudah diketahui arahnya, mana prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu. Bila tidak dilakukan proses risk mapping, maka auditor akan meraba-raba, hanya melakukan misalnya berdasarkan, oh iya kita melakukan proses berdasarkan sistem pembelian dulu, sistem penjualan, penerimaan, pengeluaran kas atau bank, tanpa mengidentifikasi mana prioritas atau mana risiko yang terbesar yang perlu didahulukan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko secara tepat, karena tadi dilakukan risk mapping ya. Pertama adanya risk identification, lalu dilakukan risk mapping, lalu dinilai risiko-risiko mana nanti yang tinggi, yang menjadi prioritas, yang moderat, dan yang rendah. Sehingga dengan melalui proses penilaian risiko ini, itu diharapkan auditor dapat fokus melakukan pekerjaannya dengan prinsip prioritas tadi. Risiko tinggi diprioritaskan terlebih dahulu, risiko moderat yang kedua, risiko rendah yang ketiga. Sehingga impact-nya apa? Auditor dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen. Yang ketiga, keuntungannya yaitu dapat mengetahui dampak cost and benefit yang tadi sudah dijelaskan. Artinya auditor dapat mempertimbangkan tadi ya,
cost yang timbul dari risiko kegiatan atau transaksi yang tinggi tentunya cost-nya besar. Maka ketika auditor fokus kepada aktivitas atau transaksi dengan risiko yang tinggi, maka tentunya akan memberikan benefit yang besar juga, akan memberikan dampak yang besar apabila temuan dalam risiko-risiko aktivitas atau transaksi yang tinggi itu akan memberikan dampak improvement yang lebih besar. Lalu yang keempat, yaitu memenuhi harapan pemegang saham. Pemegang saham harapannya apa sih? Yaitu meningkatkan nilai saham bagi pemegang saham, ya, artinya nilai perusahaan. Dia mengharapkan adanya timbal balik berupa dividen. Dia ingin perusahaan ini berkembang dengan baik, sehingga sebagai timbal baliknya dia memperoleh dividen. Nah, karena auditor tadi melakukan proses identifikasi risiko, ya, mengidentifikasi audit berbasis risiko, maka tadi impact atau benefit yang besar, ya, yang dilakukan oleh auditor itu dapat ditunjukkan kepada pemegang saham bahwa ini loh, ada risiko ini telah diidentifikasi dan dilakukan proses perbaikan. Lalu yang terakhir yaitu fokus kepada area-area yang memiliki risiko yang signifikan. Yang tadi sudah dijelaskan ya berkali-kali bahwa risiko-risiko yang signifikan itu diprioritaskan untuk dilakukan proses audit dengan tingkat frekuensi yang lebih sering dibandingkan aktivitas atau transaksi yang memiliki risiko yang moderat atau rendah. Nah, kita melihat bahwa terdapat 3 risiko audit, yaitu inherent risk atau risiko bawaan, control risk atau risiko pengendalian, dan detection risk atau risiko pendeteksian. Inherent risk atau risiko bawaan yaitu risiko yang timbul akibat penilaian terhadap prosedur. Ya, artinya prosedur yang ada di dalam perusahaan itu dinilai. Apakah prosedur tersebut berjalan dengan baik? Apakah terdapat kontrol yang baik? Apakah terdapat risiko yang timbul dari prosedur yang ada tersebut? Misalnya risiko terjadinya fraud. Nah, auditor tentunya melakukan penilaian dan pengujian terhadap risiko bawaan ini, yaitu tadi melalui analisa flowchart atau melalui internal control questionnaire atau internal control interview dengan user, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut mempunyai kontrol yang baik, dijalankan dengan baik, memiliki risiko-risiko yang rendah, terutama risiko terhadap tingkat kecurangan. Yang kedua adalah risiko pengendalian, yaitu dalam memahami pengendalian intern. Tadi penilaian risiko terhadap implementasi prosedur yang dilakukan melalui flowchart, interview, dan juga internal control questionnaire itu juga digunakan dalam memahami pengendalian intern. Namun di inherent risk lebih ditekankan kepada risiko yang timbul berupa risk matrix.
Namun di control risk ini itu ditekankan kepada pengendalian intern yang ada di dalam flowchart atau prosedur tersebut. Pengendalian intern itu diimplementasikan di departemen, di divisi, di kegiatan, ya, di transaksi. Nah, maka auditor melakukan test of control. Dilakukan tes. Tesnya berupa apa? Tadi, misalnya, melalui interview, itu untuk mengkonfirmasi jawaban-jawaban kuesioner pengendalian intern dari user. Lalu dengan mempelajari flowchart, melakukan observasi di lapangan, itu adalah untuk mengkonfirmasi juga apakah kontrol yang ada berjalan efektif atau tidak. Selain itu dilakukan pengujian terhadap dokumen transaksi. Apakah dokumen transaksi yang ada itu sudah sesuai dengan apa yang tertulis di sistem dan prosedur. Bila tidak sesuai, akan menjadi pertanyaan, apakah risikonya besar bila itu tidak diimplementasikan dengan baik? Apakah memang terdapat loophole yang akan mencederai pengendalian intern? Dari bukti-bukti transaksi yang kita peroleh itu kita melakukan test of control, itu dapat membuktikan bahwa apakah memang internal control yang diimplementasikan pada perusahaan tersebut berjalan dengan efektif atau tidak. Yang terakhir, detection risk, yaitu risiko pendeteksian. Nah, kenapa timbul detection risk? Karena auditor itu melakukan proses auditnya melalui sampling, yaitu dengan mengambil sampel-sampel transaksi dan kegiatan-kegiatan. Jadi dia tidak akan melakukan pemeriksaan 100% terhadap transaksi atau kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Karena itu tentunya memerlukan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Nah, untuk melakukan detection risk, maka dia melakukan analytical procedure. Maksudnya apa analytical procedure? Salah satu contoh analytical procedure yaitu melakukan financial analysis. Pada tahap pertama, dia melakukan financial analysis berupa common size, lalu analisis ratio. Kita membandingkan antar periode di internal perusahaan dan juga membandingkan antar periode atau kinerja secara relatif maupun kondisi keuangan secara relatif terhadap industri. Nah, dari situ akan terdapat insight. Dari insight tersebut, ya, hal-hal yang terdapat perubahan signifikan, maka akan dilakukan test of details yang dinamakan substantive test, yaitu akan difokuskan kepada account tersebut, digali apakah memang kontrolnya sudah cukup atau belum, terdapat fraud atau tidak. Nah, semuanya kembali kepada bukti-bukti audit sebagai bukti pendukung untuk melakukan tes terhadap berjalan atau tidaknya risiko-risiko audit ini. Sebagai auditor tentunya harus memperhatikan 3 hal ini untuk memastikan bahwa proses audit yang dilakukan itu berjalan dengan efektif. Bila lalai terhadap pelaksanaan 3 asesmen risiko ini, maka proses audit dapat menjadi tidak efektif. Apa yang diharapkan tidak ditemukan. Apa yang diharapkan untuk dilakukan proses perbaikan tidak terjadi. Nah, secara proses manajemen risiko itu ada 5 tahap. Yang pertama, proses perencanaan, yaitu kita menanyakan apa saja program-program risiko dan proses manajemen issue. Jadi pada tahap awal ini itu melakukan proses identifikasi terhadap risiko.
apa saja yang timbul, isu-isu apa saja yang timbul, apa saja yang sudah dilakukan oleh jajaran direksi untuk mengendalikan adanya risiko tersebut, mengelola risiko tersebut, meminimalisir terjadinya risiko. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi tadi dari proses perencanaan tadi ya, dengan bertanya apa saja isu-isu atau risiko yang timbul. Nah, proses identifikasinya ini itu dengan melakukan pertanyaan, apakah transaksi atau kegiatan ini memiliki risiko? Apa yang dapat dilakukan terhadap risiko yang timbul ini? Atau apa yang salah sehingga timbul risiko ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu merupakan proses identifikasi bagi auditor untuk melakukan analisa, yaitu tahap ketiga. Nah, analisa yang dilakukan yaitu dengan melihat risiko ini timbul, itu konsekuensinya apa? Tentu risiko akan menimbulkan dampak. Nah, dampak itu perlu dianalisa. Tujuannya adalah apa? Untuk dikendalikan dan diminimalisir. Nah, yang tahap yang keempat itu melakukan mitigasi atau koreksi. Ya, bagaimana melakukan proses perbaikan atau meminimalisir terjadi risiko tersebut sehingga tidak membahayakan proses pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, melakukan monitoring terhadap risiko-risiko yang sudah diawasi atau dikendalikan tersebut. Apakah akan timbul lagi ke depannya? Apakah akan timbul risiko baru? Nah, itu terus dilakukan monitoring. Monitoring siapa yang melakukan? Yaitu jajaran manajemen dengan diawasi oleh siapa? Jajaran komisaris. Untuk pemastian manajemen risiko, kita bisa lihat bahwa risk-based internal auditing ini itu memastikan bahwa proses pengelolaan risiko itu melalui proses identifikasi, evaluasi, monitoring, dan reporting, bahwa risiko-risiko tersebut dijalankan secara efektif oleh manajemen atau jajaran direksi dan diawasi oleh jajaran komisaris. Nah, risiko bawaan itu timbul, itu dikelola, direspon oleh manajemen, yaitu bahwa manajemen memastikan bahwa risiko yang timbul itu dapat dikelola dengan baik, sehingga akhirnya risiko tersebut menjadi terkontrol atau menjadi residu, sehingga impact-nya itu tidak membahayakan bagi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat ya di pemastian manajemen risiko, kita bisa lihat ada tingkat profitabilitas dan tingkat paparan. Nah, ini kalau kita melakukan proses audit tentunya risiko bawaan itu dikontrol sehingga menjadi residual risk. Ya. Nah, tapi terdapat kesempatan atau opportunity untuk melakukan proses perbaikan, yaitu tujuannya apa? Untuk meningkatkan profitabilitas. Sehingga apa? Sehingga bahwa risiko tersebut bukan hanya diidentifikasi, dianalisa, dikelola, diminimalisir, dikontrol atau dimonitor, tapi dilakukan proses perbaikan. Untuk apa? Meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, proses peningkatan profitabilitas perusahaan ini itu adalah nilai tambah yang diberikan oleh auditor ya bagi perusahaan dalam melakukan proses audit, sehingga biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tadi untuk manpower, untuk perjalanan dinas dan sebagainya, itu kompensasinya adalah value added bagi manajemen melalui proses perbaikan. Itulah fungsi
auditor yang sesungguhnya atau audit yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat kepada risk-based audit cycle, ya, di sini kita melihat ada 8 tahap. Tahap yang pertama yaitu melakukan identifikasi audit universe. Yang kedua yaitu breaking audit universe into auditable units. Jadi melakukan apa saja nih yang perlu dipilih nih dari proses-proses yang ada. Itu diidentifikasi apa saja yang bisa dilakukan proses audit. Lalu dilakukan yang ketiga, proses identifikasi risiko. Apa yang timbul dari proses tersebut? Apa risiko-risiko yang timbul terhadap proses tersebut? Yang keempat, itu dilakukan penilaian risiko, yaitu nanti dengan melakukan risk scoring atau heat map. Ya. Jadi risiko tersebut dilakukan scoring tadi untuk menentukan prioritas. Selanjutnya dilakukan perencanaan audit berbasis risiko. Lalu dilakukan eksekusi terhadap perencanaan tersebut. Dan dilakukan proses pelaporan. Nah, bagaimana sih melakukan risk-based audit universe? Nah, audit universe itu merupakan range hal-hal apa saja yang bisa dijadikan proses audit. Mulai dari program kah, aktivitas kah, proses kah, struktur, dan inisiatif. Nah, kita bisa melakukan 3 tahapan, yaitu melakukan environmental scanning, other consideration, dan prioritization. Misalnya melakukan scanning terhadap lingkungan. Kita melihat misalnya prioritas pemerintah itu apa melalui peraturan-peraturannya. Ya, tentunya ini terkait dengan compliance audit. Yang kedua, departmental priorities atau division priorities. Artinya di masing-masing departemen mana sih yang menjadi prioritas. Misalnya terdapat risiko di departemen keuangan karena ia mengelola uang, menerima dan mengeluarkan uang. Lalu yang kedua di departemen produksi karena ia mengelola persediaan mulai dari bahan baku diproses menjadi barang jadi. Nah, risiko-risiko tersebut itu kita lihat berdasarkan mana saja prioritas di masing-masing departemen yang dijadikan objek terkait dengan aktivitas risiko tinggi. Lalu corporate risk atau risiko perusahaan. Risiko perusahaan misalnya risiko terhadap persaingan usaha, risiko terhadap gagal bayar hutang, ya, dan risiko lainnya. Nah, itu perlu diidentifikasi. Artinya nanti risiko tersebut perlu dikelola. Lalu ada strategic and operating review. Nah, artinya ya tadi balik lagi ya. Kita bisa ke arah strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan atau melakukan kegiatan operasional secara efektif. Nah, ini dilakukan proses review. Lalu kita bisa melakukan scanning terhadap business planning. Ya, apakah business plan yang telah ditetapkan itu berjalan sebagaimana mestinya atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Consultation with management. Nah, auditor bisa melakukan konsultasi juga dengan manajemen mana saja risiko-risiko utama yang menjadi prioritas bagi manajemen untuk dikelola. Yang lainnya misalnya Chief Audit Executive itu mengeluarkan overview tahunan. Nah, itu kita bisa baca juga mana saja menjadi prioritas.
Lalu ada mandat prioritas mungkin dari jajaran komisaris, pemegang saham atau jajaran direksi, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan sebagai audit universe. Central Agency Audits, lalu laporan audit internal sebelumnya atau audit yang terakhir, atau misalnya audit cabang atau program evaluasi program, itu juga menjadi dasar audit universe. Nah, prioritas lainnya misalnya diskusi dengan senior management, lalu atau terdapat permintaan dari senior management, terdapat permintaan dari komite audit, atau fokus dengan project-project audit awal tahun, atau melakukan evaluasi terhadap perencanaan yang sudah ada, lalu melakukan risk ranking. Nah, audit universe ini misalnya kira-kira terdapat 24 grup yang dapat dijadikan objek audit. Nah, dari 24 grup ini itu kan ada core audits ya, misalnya grants and contribution, apakah financial atau IT atau performance misalnya. Nah, dari core audit itu nanti dilakukan yang namanya penilaian risiko audit, impact dan paparan dari risiko tersebut. Dari situ akan dipilih 35 prioritas yang menjadi project audit selama 3 tahun. Lalu dilakukan usulan berupa ranking prioritas auditnya. Misalnya melakukan audit di tahun 2017 dengan 18 objek, 2018 dengan 19 objek, 2019 dengan 20 objek. Nah, itulah, jadi semuanya disaring lagi, dinilai lagi risiko mana yang lebih utama, yang menjadi prioritas. Nah, risk audit mapping ini itu juga terhadap paparan risikonya, konsekuensinya, kita bisa lihat ya. Apakah paparan risikonya jarang, apakah memungkinkan, apakah memang hampir pasti risiko itu terjadi, itu kita bisa lihat nilainya secara vertikal dari angka 1 sampai 5. Sedangkan konsekuensinya mulai dari tidak signifikan, minor, moderat, major, lalu katastrofik. Angkanya dari 1 sampai 5. Nah, untuk yang paparannya rendah dan konsekuensinya rendah itu diberi warna hijau ya, acceptable ya. Artinya risiko ini diterima, dikelola dengan baik. Lalu yang tahap kedua itu ada yang warnanya coklat. Ya, itu berupa isu-isu tambahan yang mungkin bisa menjadi perhatian untuk dijadikan objek audit. Lalu warna orange itu benar-benar merupakan isu yang timbul dalam perusahaan yang menjadi baik orange maupun coklat ini itu moderat ya tingkat risikonya ya, sehingga menjadi prioritas kedua untuk dilakukan audit. Nah, yang memang tinggi itu berupa paparan risiko tinggi dan konsekuensinya juga tinggi, itu merupakan satu kondisi risiko yang tidak dapat diterima atau unacceptable, berwarna merah. Nah, itu dilakukan prioritas audit yang utama. Nah, bagaimana melakukan observasi pemberian rating? Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri itu ada risk factor ya, faktor-faktor risiko berupa keuangan, ketaatan, dan operasional. Nanti risikonya mulai dari sebelah kanan, yang moderat, major, dan critical. Misalnya dampak keuangannya, itu yang moderat itu nilainya itu misalnya 1 juta rupiah. Sedangkan yang major 1 sampai 5 juta, yang critical di atas 5 juta rupiah.
Lalu yang dari segi ketaatan hukum dan peraturan, itu yang moderat itu terdapat ketidaktaatan tapi tidak menghasilkan penalti. Itu termasuk kategori yang moderat. Yang major itu menghasilkan penalti kurang dari 1 juta rupiah. Sedangkan yang kritikal itu menghasilkan penalti lebih dari 1 juta rupiah. Sedangkan risiko terhadap fraud untuk yang moderat dan major tidak ada, tapi yang kritikal itu memerlukan observasi karena terdapat kemungkinan fraud atau kecurangan yang timbul. Dari segi kegiatan operasional, yaitu kebijakan dan prosedur, khusus yang moderat, itu kebijakan dan prosedurnya tidak dokumentasikan, namun dipraktekkan, itu berarti moderat. Yang major yaitu kebijakan dan prosedur ada, tapi tidak diterapkan. Yang kritikal yaitu kebijakan dan prosedur itu benar-benar tidak dipraktekkan. Untuk transaction error ya, misalnya kalau yang moderat itu kurang dari 5% dari audit sampel yang dipilih. Kalau yang major 5-20% dari audit sampel yang dipilih. Yang kritikal lebih dari 20% dari audit sampel yang dipilih. Untuk temuan audit berulang, untuk yang moderat tidak ada. Untuk yang major itu kondisi penilaian moderat sebelumnya. Untuk yang kritikal itu penilaian yang sebelumnya itu kritikal atau major. Untuk customer impact yang moderat itu impactnya lebih dari 0,5% dari customer base atau komplain. Sedangkan yang major impactnya 0,5% sampai 1% dari customer base atau komplain. Untuk yang kritikal impactnya lebih dari 1% dari customer base atau komplain. Untuk sistem dan peralatan yang moderat itu terdapat bug di sistem atau terdapat gap kegunaan atau fungsionalitas yang berimpact kepada efisiensi dan kecepatan eksekusi. Itu moderat. Namun kalau yang major itu terdapat ketidaksesuaian di validasi sistem atau akses kontrol termasuk password management atau kontrol yang memungkinkan terjadinya fraud. Sedangkan untuk yang kritikal itu timbul kerugian atau paparan terhadap data transaksi yang konfidensial. Sistem yang ada itu berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Nah, bagaimana menyusun perencanaan audit berbasis risiko? Kita lihat dulu, kritikalnya itu mulai dari tinggi, medium, dan rendah. Nah, dari segi critical score itu kita bisa menggunakan sistem scoring. Kalau yang tinggi nilainya 25-30, medium 20-25, yang rendah itu di bawah 25. Misalnya prosesnya yang tinggi itu terhadap pendapatan atau terhadap human resource, di mana frekuensinya itu dilakukan secara kuartalan ataupun semesteran. Jadi pendapatan itu kan critical ya, artinya sebagai top line itu perlu diperiksa. Lalu human resource misalnya terjadi kecurangan di payroll, nah itu juga perlu diperiksa secara intensif. Untuk tingkat yang medium itu prosesnya misalnya terhadap utang dagang, terhadap aset tetap, atau terhadap tindakan ketaatan, bisa diperiksa secara tengah tahun atau setahun sekali. Sedangkan untuk
level risiko yang rendah itu misalnya terhadap fungsi-fungsi administrasi di dalam perusahaan, bisa dilakukan secara tahunan atau 2 tahun sekali. Nah, kita juga dalam melakukan proses audit ya berupa risk based audit, termasuk planningnya kita bisa menggunakan software ya. Nah, software itu memberikan kemudahan tadi mengidentifikasi di masing-masing business unit atau cabang atau perusahaan afiliasi di sini ya. Lalu dilakukan identifikasi mana aja proses-proses yang ada, misalnya inventory, production, selling, finance, dengan indikator-indikatornya. Nah, nanti frekuensi audit yang dilakukan itu bisa terlihat di sana ya, dengan temuan-temuan misalnya temuan major kah, minor kah, dan lain sebagainya. Nah, software audit ini tentunya membantu auditor untuk melakukan proses audit sehingga semuanya tersistematis, termasuk proses pembuatan laporan audit. Ya, tentunya ini kembali lagi ya, proses penggunaan untuk software audit ini itu tergantung pada perusahaan. Apakah perusahaan memang ingin menyediakan fasilitas audit software ini bagi departemen internal audit. Bila tidak terdapat software, maka digunakan sistem Excel sebagai proses perencanaan audit atau proses penilaian dan pelaporan audit. Oke, terima kasih.